Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan kembali mempelajari kitab atau risalah atau bait-bait syair yang berjudul Al-Manzumatul Haiyah, karya Imam Abu Bakar Abdullah bin Abu Dawud As-Sijistani rahimahullahu ta'ala, yang dijelaskan oleh Al-Syeikh Al-Allamah Al-Doktor Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala. Fadlus sahabati wa tafaduluhum wa mahabbatuhum. Keutamaan para sahabat dan keutamaan mereka yang bertingkat-tingkat serta mencintai mereka. Imam Abu Bakar Abdullah bin Abu Dawud As-Sijistani rahimahullahu ta'ala berkata, wa qul inna khairan nasi ba'da Muhammadin wa ziyarahu qidaman thumma Uthmanul arjahu. Katakanlah, sesungguhnya manusia yang paling baik setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dua orang yang senantiasa membantu dan mendukung beliau, yaitu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, yang mana mereka berdua telah berlalu. Kemudian Uthman yang paling utama setelah mereka. Warabi'uhum khairul bariyati ba'dahumu Aliyun haliful khairi bil khairi munjihu. Yang keempat, dari manusia yang paling baik setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana dia manusia yang paling utama setelah Abu Bakar, Umar dan Uthman radhiyallahu anhum ajma'in adalah Ali, yang senantiasa bersama dengan kebaikan dan yang mendapatkan keberhasilan dengan kebaikan. Al-Syeikh Al-Allamah Al-Doktor Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala berkata, hada bahthun fi haqqis sahabati radhiyallahu ta'ala anhum. Ini adalah pembahasan tentang hak para sahabat, mudah-mudahan Allah meridai mereka. Wahum sahabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladzina hum khairul qurun. Mereka adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka adalah manusia yang paling baik, yang hidup di masa yang paling baik. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum qarni, yang paling baik di antara kalian adalah yang hidup di masaku. Thumma alladhina yalunahum, kemudian orang-orang yang datang setelah mereka. Thumma alladhina yalunahum, kemudian orang-orang yang datang setelah mereka. Hadis diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah.
Qala rawi, yang meriwayatkan hadis tersebut berkata, la adri adzakara ba'da qarnihi qarnaini aw thalathah. Aku tidak tahu apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan setelah masa beliau 2 masa atau 3 masa. Yakni yaitu takunu arba'atu qurun. Ada 4 masa. Wa yusammunaha al-qurun al-mufaddalata li hadzal hadits. Para ulama menyebut 4 masa itu atau 3 masa itu dengan masa-masa yang dianggap utama, masa-masa keemasan menurut hadis ini. Wa khairu hadhihi al-quruni huwa qarnus sahabah radhiyallahu anhum. Masa yang paling baik dari 3 masa ini atau 4 masa ini adalah masa di mana para sahabat radhiyallahu anhum hidup padanya. Wa qad madahahumullahu fi kitabih. Sungguh Allah memuji para sahabat di dalam kitabnya. Wa radhiya anhum, dan sungguh Allah meridai mereka. Qala subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat At-Taubah ayat 100. وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. Dan orang-orang yang terdahulu, yaitu orang-orang pertama dari orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar, serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Wa a'adda lahum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Allah telah menyiapkan untuk mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dalam keadaan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dzalikal fawzul azim. Itulah keberhasilan yang sangat agung. Wa qala subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-Hasyr ayat 8. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم. Untuk orang-orang fakir, yaitu orang-orang muhajirin yang diusir dari rumah-rumah mereka dan dijauhkan dari harta-harta mereka. Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwanan wa yansuruna Allah wa rasulah. Dalam keadaan mereka mencari karunia dari Allah dan keridhaan darinya, serta mereka menolong Allah dan Rasulnya. Ulaika humus shadiqun. Mereka itu adalah orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur. Surat Al-Hasyr ayat 8. Fallahu jalla wa ala athna alaihim wa madahahum bi annahum humus shadiqun. Allah Jalla wa'ala menyanjung mereka dan memuji mereka bahwasanya mereka adalah orang-orang yang jujur lagi benar. Ulaika humus shadiqun. Mereka itulah orang-orang yang jujur lagi benar. Hasara sidqa fihim litahaqquqihi fihim. Allah membatasi kejujuran pada mereka, kebenaran pada mereka, karena kejujuran dan kebenaran itu terlaksana pada diri-diri mereka. Mimma yadullu ala fadlihim wa makanatihim 'inda Allah jalla wa ala. Yang mana ini termasuk perkara yang menunjukkan keutamaan mereka dan menunjukkan kedudukan mereka yang sangat tinggi di sisi Allah Jalla wa'ala. Thumma ya'ti wahidun minaz zanadiqati wal malahidati alladhina yadda'una al-islama wa yatahajjamu ala sahabati wa yadhummuhum.
Kemudian ada seseorang dari orang-orang zindik, dari orang-orang mulhid datang, yang mana mereka mengaku-ngaku beragama Islam padahal menyerang dan mencela para sahabat radhiyallahu anhum. Wallahu jalla wa ala yaqul, padahal Allah jalla wa ala berfirman, ulaika humus sadiqun, para sahabat itu adalah orang-orang yang benar lagi jujur. Hada mukadzibun lillahi azza wa jal, maka orang yang mencerca, menghina dan menodai kehormatan para sahabat ini adalah orang yang mendustakan Allah azza wa jal. Wa qala jalla wa ala fil ansar, Allah jalla wa ala berfirman tentang sahabat-sahabat Ansar, walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim, dan orang-orang yang tinggal di Madinah dan beriman sebelum mereka, yakni daral hijrah. Yang dimaksud ad-dar pada ayat adalah tempat hijrah, yaitu Madinah. Wahumul ansaru fil Madinah, mereka adalah orang-orang wahumul ansaru fil Madinah, dan mereka adalah orang-orang Ansar di Madinah. Yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka mencintai sahabat yang berhijrah kepada mereka. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, mereka tidak mendapati pada diri-diri mereka rasa butuh dari perkara-perkara yang Allah berikan kepada mereka. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, mereka lebih mementingkan orang lain daripada diri-diri mereka walaupun mereka sangat membutuhkan. Wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun, barang siapa dijaga dari kebakhilan dirinya, maka orang-orang itu adalah orang-orang yang beruntung. Surat Al-Hasyr ayat 9. Hadza thana'un 'alal ansar, ini pujian untuk orang-orang Ansar. Wa madhun lahum, sanjungan untuk mereka. Wa dzikrun li sifatihimul hamidah, dan penyebutan sifat-sifat mereka yang terpuji. Wallahu jalla wa ala athbata lahumul falah, dan Allah menetapkan keberuntungan untuk mereka. Wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun, dan barang siapa yang dijaga dari kebakhilan dirinya, maka mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Fahada dalilun ala anna Allah waqahum syuhha anfusihim, maka ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa Allah menjaga mereka dari kebakhilan yang ada pada diri-diri mereka. Fasaru, sehingga mereka menjadi wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah, lebih mementingkan orang lain daripada diri-diri mereka walaupun mereka sangat membutuhkan. Khassasah ay ju', khassasah artinya adalah ju', lapar, walaupun diri mereka kelaparan. Fahum yu'thiruna hajata ikhwanihim walau kana bihim hajah, mereka lebih mementingkan keperluan saudara-saudara mereka walaupun mereka membutuhkan. Walamma hajara ilaihim ikhwanuhum wasauhum, ketika saudara-saudara mereka berhijrah kepada mereka, mereka menghibur mereka. Wa fatahu lahum sudurahum wa qulubahum, mereka membuka dada-dada mereka dan hati-hati mereka. Wa asyrakuhum fi amwalihim wa fi buyutihim, mereka membagikan kepada mereka harta-harta dan rumah-rumah mereka. Radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum,
Mudah-mudahan Allah meridai mereka dan menjadikan mereka ridha. Thumma qala fil ladzina ja'u min ba'dihim. Kemudian Allah berfirman terkait orang-orang yang datang setelah mereka, setelah para sahabat. Walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah mereka, min ba'dis sahabati minal mu'minina ila yaumil qiyamah, yaitu orang-orang yang datang setelah para sahabat dari orang-orang yang beriman sampai hari kiamat. Yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Mereka berkata, wahai Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang mendahului kami beriman. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim, dan jangan engkau jadikan kedengkian pada hati-hati kami terhadap orang-orang yang beriman, sesungguhnya engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surat Al-Hasyr ayat 10. Hadza fihi bayanun anna al-wajiba lis-sahabati radhiyallahu anhum. Pada firman Allah Azza wa Jalla ini terdapat penjelasan bahwasanya perkara yang wajib dilakukan terhadap para sahabat radhiyallahu anhum adalah ad-du'a lahum, mendoakan mereka, wal istighfaru lahum, memintakan ampun untuk mereka, wal i'tirafu bisabqihim bil iman, mengakui keutamaan mereka yang paling terdepan karena keimanan mereka yang terlebih dahulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa su'alullahi an yunazziha qulubana minal ghilli wal hiqdi alaihim wal bughdhi lahum. Dan memohon kepada Allah mudah-mudahan mensucikan hati-hati kita dari kedengkian, keirian dan kebencian terhadap mereka. Fahadha fihi thana'u 'ala as-sahabah. Maka pada hal ini terdapat sanjungan terhadap para sahabat, wa bayanu ma yajibu lahum ala man jaa ba'dahum ila yaumil qiyamah. Dan pada hal ini atau pada firman Allah Azza wa Jalla ini terdapat penjelasan perkara yang wajib dilakukan untuk mereka, yaitu dilakukan oleh orang-orang yang datang setelah mereka sampai hari kiamat. Wan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasubbu ashabi, janganlah kalian mencela sahabat-sahabatku. Fawalladhi nafsi biyadihi law anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadim wala nasibah. Maka demi yang jiwaku berada di tangannya, seandainya kalian menginfakkan emas seperti bukit Uhud, maka itu tidak akan menyamai satu mud para sahabat, atau tidak menyamai setengah mud dari yang diinfakkan oleh para sahabat. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Lau anna ahadan anfaqa mithla jabali Uhudin min adh-dhahabil khalisi wa tasaddaqa bihi kullih ma balagha fil ajri wath thawabi mithla sadaqati as-sahabiyyi bil muddi min at-ta'am aw nisfil mud. Seandainya seseorang menginfakkan emas seperti bukit Uhud, emas yang murni, dan menyedekahkannya semuanya, maka itu tidak akan menyamai ganjaran dan pahala sedekah yang dilakukan oleh para sahabat dengan satu mud dari makanan atau setengah mud dari makanan. Fajabalu adh-dhahabi min ghairihim la yu'adilu al-mudda min at-ta'ami minhum. Segunung emas dari selain para sahabat tidak akan menyamai satu mud makanan dari para sahabat. Wa dzalika li fadlihim wa makanatihim, itu karena keutamaan dan kedudukan mereka. Lianna min asbabi mudha'afatil ajri syaraful 'amili 'inda Allah, karena termasuk sebab dilipat gandakannya ganjaran karena kemuliaan orang yang berbuat di sisi Allah. Thumma hum radhiyallahu anhum yatafadaluna fima bainahum. Kemudian para sahabat radhiyallahu anhum bertingkat-tingkat keutamaan mereka. Fala syakka anna al-muhajirin afdalu minal ansar. Maka tidak diragukan orang-orang muhajirin lebih utama daripada orang-orang ansar.
Lianna Allah qaddamahum fi dzikr, karena Allah menyebut mereka pertama kali. Wa liannahum taraku amwalahum wa auladahum wa awtanahum wa hajaru fi sabilillahi, dan karena mereka meninggalkan harta-harta mereka, anak-anak mereka, dan negeri-negeri mereka, dan mereka berhijrah karena Allah. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Hasyr ayat 8, yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulah. Mereka mencari karunia dari Allah dan keridhaan darinya, dan mereka menolong Allah dan Rasulnya. Surat Al-Hasyr ayat 8. Thumma afdalul muhajirina humul khulafa'ur rasyidun al-arba'ah. Kemudian orang-orang muhajirin yang paling utama adalah 4 khalifah yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Abu Bakrin as-Siddiq, yaitu Abu Bakar as-Siddiq, thumma Umarul Faruq, kemudian Umar al-Faruq, thumma Uthmanu dhun Nurain, kemudian Uthman dhun Nurain, thumma Ali bin Abi Talib, kemudian Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhum ajma'in. Radhiyallahu taala anil jami', mudah-mudahan Allah meridai semua para sahabat. Thumma baqiyatul asyaratil mubasysyirina bil jannah, kemudian yang tersisa dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Thumma ahlu badrin alladzina syahidu ghazwata Badar, kemudian orang-orang atau sahabat-sahabat yang mengikuti perang Badar, yaitu yang ikut serta berperang di peperangan Badar. Thumma ahlu bai'atir ridwan, kemudian para sahabat yang ikut bai'atur ridwan, alladzina bai'un nabiyya sallallahu alaihi wasallam tahta syajarah, yang berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di bawah pohon. Surat Al-Fatih ayat 18. Laqad radhiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta syajarah. Sungguh Allah meridai orang-orang mukmin, yaitu para sahabat, ketika mereka membaiatmu di bawah pohon. Surat Al-Fatih ayat 18. Fallahu jalla wa ala akhbara annahu radhiya anhum. Maka Allah Azza wa Jalla mengabarkan bahwasanya Allah meridai mereka. Tsumma ya'ti wahidun minal fasaqati wal fajarati wa yadhummu as-sahabah. Kemudian salah seorang dari orang-orang fasik, orang-orang yang suka berbuat jahat, datang kemudian mencela para sahabat. Qabbahallahu ahlas su'i wad dalal. Mudah-mudahan Allah memburukkan ahli keburukan dan kesesatan. Thumma alladhina aslamu qabla fathi Makkah afdalu minal ladhina aslamu ba'dal fath. Kemudian para sahabat yang masuk Islam sebelum penaklukan Mekah lebih utama daripada para sahabat yang masuk Islam setelah penaklukan Mekah. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal. Tidak sama di antara kalian orang yang berderma sebelum penaklukan Mekah dan berperang daripada atau dengan orang yang berinfak setelah penaklukan Mekah. Ulaika a'zamu darajatan minal ladina anfaqu min ba'du wa qatalu. Mereka itu derajat mereka lebih utama, lebih tinggi, lebih agung, lebih mulia daripada orang-orang yang berderma setelah penaklukan Mekah dan berperang. Wa kullu wa'adallahu al-husna. Masing-masing sahabat dijanjikan Allah untuk mereka al-husna, yaitu surga, kebaikan. Surat Al-Hadid ayat 10. Wa kullan bima'na alladzina aslamu qabla al-fathi walladzina aslamu ba'da al-fath. Dan kullan, dan semua, yaitu para sahabat yang masuk Islam sebelum penaklukan Mekah dan para sahabat yang masuk Islam setelah penaklukan Mekah. Wa kullu wa'adallahu al-husna wa hiyal jannah. Masing-masing dijanjikan Allah untuknya kebaikan, yaitu surga. Fas-sahabatu la yalhaquhum ahadun fil fadli mahma amil. Tidak ada seorang pun yang dapat melampaui keutamaan para sahabat, amalan apapun yang dia lakukan. Walakin hasbuhu an yuhibbahum wa yaqtadiya bihim wa yuthniya alaihim wa alla yantaqisa ahadan minhum wa la yatalammassa akhta'ahum wa la yakhuda fima hasala bainahum bisababil fitnati allati dakhalat alaihim. Tetapi dia cukup
dikatakan baik jika dia mencintai para sahabat, mengikuti para sahabat, menyanjung para sahabat, tidak merendahkan seorang pun dari para sahabat, tidak mencari-cari kesalahan mereka, tidak berlarut-larut membicarakan apa yang terjadi di antara mereka karena fitnah yang terjadi pada mereka, wajarraha alaihimul asyraru min ghairi ikhtiyarihim, dan orang-orang jahat menyeret hal itu kepada mereka tanpa mereka bisa memilih. Fala yahillu li ahadin an yakhudha fi sya'ni sahabati illa bitsana'i wal istighfari lahum wa tarahhumi alaihim wa liqtida'i bihim wa mahabbatihim. Sehingga tidak halal seorang pun berlarut-larut membicarakan keberadaan para sahabat kecuali membicarakan pujian terhadap mereka, permohonan ampun untuk mereka, permintaan rahmat dari Allah untuk mereka, meneladani mereka dan mencintai mereka. Li'anna Allah yuhibbuhum war rasula yuhibbuhum, karena Allah mencintai mereka dan Rasul mencintai mereka. Fanahnu nuhibbu man yuhibbuhu Allah wa man yuhibbuhu Rasulullah. Sehingga kita mencintai orang yang dicintai Allah dan mencintai orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.